Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, di video kali ini saya dan beberapa rekan saya bakal ngebahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut sangat berpengaruh dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Come on guys. However, we only talk about the four kingdoms, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Banjar, dan juga Kerajaan Gatalah. Yuk kita bahas! Salah satu kerajaan Islam di Sumatera yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Bagaimana sih Kerajaan Aceh Darussalam tersebut? Berikut penjelasannya. Kerajaan Aceh Darussalam. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Mogayed Shah pada 1496 Masehi yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai salah satu lokasi kerajaan Islam awal di Nusantara. Di Tanah Rencong, pernah berdiri Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam yang berlokasi strategis di Semenanjung Malaya. Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, pernah mengalami masa kejayaan di Aceh. Namun pada paruh akhir abad 14 Masehi, Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit. Ditambah dengan munculnya Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-15 Masehi sebagai pusat perdagangan di Selat Melaka, membuat pengaruh Samudra Pasai semakin luruh. Secara geografis, Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar. Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa setelah mengambil alih Samudra Pasai pada 1524 Masehi dan runtuh pada awal abad ke-20. Ibu kota Kerajaan Aceh terletak di Kutaraja atau yang dikenal sekarang Banda Aceh. Wilayah kekuasaannya dari Pidi sampai ke Sumatera Timur, dan peletak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riyayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Kerajaan Aceh Darussalam sejak berdiri telah melandaskan asas negara dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, kerajaan ini menjadi sebuah kerajaan Islam alias kesultanan yang berkembang seiring mulai meredupnya pamor kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Hingga akhirnya Portugis datang dan merebut Malaka pada 1511. Saat itu, tahun 1496 muncul cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam. Kehadiran kesultanan ini menggantikan posisi kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai di Serambi Mekah. Raja pertama yang menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mogayed Shah atau Raja Ibrahim. Selama 14 tahun, ia memerintah di kerajaan yang merupakan gabungan Kerajaan Lamuri dan Kerajaan Aceh ini. Kesultanan Aceh Darussalam memang terlahir dari fusi dua kerajaan tersebut. Menurut kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri yang ditulis tahun 1636, kala itu Raja Lamuri menikahkan Ali Mogayed Shah dengan putri Raja Aceh. Dari ikatan pernikahan ini, kedua kerajaan di Tanah Rencong tersebut meleburkan kekuasaan dan melahirkan Kesultanan Aceh Darussalam. Sebagai pemimpinnya adalah seorang sultan dan dimandatkan kepada Ali Mogayed Shah. Era kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda atau Sultan Mahkota Alam pada 1607 sampai 1636 Masehi. Iskandar Muda adalah seorang pemimpin yang tegas terhadap penjajah untuk melindungi wilayah dan rakyatnya. Suatu hari, Raja James I dari Inggris meminta kepada Sultan Iskandar Muda agar diperbolehkan berdagang di wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Permohonan itu tertulis dalam surat berangkat tahun 1615 Masehi. Namun, Sultan Iskandar Muda dengan tegas menolak. Ia paham betul mengenai misi Inggris di Aceh, yakni ingin menguasai seluruh sumber daya yang ada. Penolakan serupa dialami pula oleh Portugis dan Belanda yang ingin menanamkan pengaruh di bumi Serambi Mekah. Berada di bawah komando Sultan Iskandar Muda, Aceh memiliki kekuatan militer yang kuat. Wilayah kekuasaannya sangat luas. Selain itu, kesejahteraan rakyatnya terbilang makmur. Menurut buku Aceh sepanjang abad tulisan Muhammad Said, di masa itu Kesultanan Aceh Darussalam mencoba merangkul negeri-negeri dan pelabuhan sekitar Selat Malaka
agar jangan sampai tergoda dengan bujukan bangsa-bangsa asing. Dari sisi perdagangan, harga hasil bumi tidak dipatok rendah untuk menyokong perekonomian kerajaan. Di samping itu, dibangun pula bandar dagang utama didirikan dan dilakukan pengawasan untuk pergerakan orang-orang asing. Luasnya wilayah kekuasaan di era Sultan Iskandar Muda meliputi negeri sekitar Semenanjung Malaya, termasuk Johor, Malaka, Pahang, Kedah, Perak, sampai Patani, Thailand bagian selatan. Sebagian besar Sumatera juga telah dikuasai. Itu semua tidak lepas dari penaklukan yang dilakukan Kesultanan Aceh Darussalam. Kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam kala itu sangat diperhitungkan. Portugis sudah menyerah lebih dahulu. Belanda yang datang kemudian akhirnya memilih wilayah lain seperti Jawa dan Maluku. Inggris pun demikian yang semakin sulit masuk ke Aceh. Padahal, sebelumnya kerajaan Inggris telah menjalin relasi baik dengan Kesultanan Aceh di masa sebelumnya. Setelah mangkat, Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil. Pengetahuan agamanya maju dengan cepat. Sepeninggal beliau dipimpin oleh penguasa yang lemah, sehingga mengalami kemunduran. Berikut ini 35 sultan dan sultanah yang berkuasa menjadi raja kerajaan Aceh. Keruntuhan Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda wafat pada 27 Desember 1636. Pada 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Tsani, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor keruntuhan kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Kesultanan Aceh perlahan merosot wibawanya dan mulai terpengaruh oleh bangsa lain. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Bangsa Barat mulai menguasai Aceh dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera. Pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang dengan Kesultanan Aceh dan terjadilah Perang Sabi selama 30 tahun. Banyak jiwa yang menjadi korban. Akhirnya, Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah, mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Sejak saat itu, wilayah Aceh masuk secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda atau Nederlands Oost-Indie, yang kemudian menjelma sebagai Hindia Belanda, cikal bakal Indonesia. Peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam. Sisa-sisa peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam masih ada yang bertahan hingga sekarang. Beberapa di antaranya adalah Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, Taman Sari Gonongan, Benteng Indrapatra, dan Meriam Kesultanan Aceh. Di samping itu ada pula Masjid Tua Indrapuri, Makam Sultan Iskandar Muda, Uang Emas Kerajaan Aceh, Stempel Cap Sikoryeng, Kerkop, Pedang Aman Nyerang, dan berbagai naskah karya sastra. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang pada awalnya adalah sebuah wilayah dengan nama Gelagah atau Bintoro. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Maka dari itulah, Kerajaan Demak didirikan tanpa ikatan dengan Kerajaan Majapahit, karena pada saat itu, Kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran. Demak yang berada di wilayah pesisir utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Dalam tradisi Jawa, digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Islam Demak berdiri pada tahun 1478 Masehi oleh Raden Patah dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar I. Beliau merupakan putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, dan ibunya adalah seorang putri dari Campa. Para wali songo mendukung berdirinya Kerajaan Demak, dan dalam waktu singkat, Demak berhasil menjadi kerajaan yang sangat besar. Dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Jawa selanjutnya, Wali Songo memusatkan kegiatannya dengan menjadikan kota Demak sebagai sentral semua hal.
Setidaknya terdapat 5 pemimpin kerajaan atau Kesultanan Demak pada masa itu, yakni Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggana, Sunan Prawoto, dan Arya Penangsang. Materi selanjutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana naik tahta setelah Pati Unus. Pada periode Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Di bawah pimpinannya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti Tuban, Madiun, Surabaya dan Pasuruan, Malang, dan Blambangan, serta berhasil merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran dan juga berhasil menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527. Sultan Trenggana mengatur perluasan pengaruh kerajaan Demak ke daerah timur dan barat. Pada saat ia berkuasa inilah, kerajaan Hindu-Buddha terakhir di ujung timur Pulau Jawa runtuh. Sultan Trenggana mengundang Sunan Kalijaga untuk menetap di Kadilangu dekat Demak. Sunan Kalijaga dijadikan penasehat spiritualnya. Sultan Trenggana sangat membenci Portugis, seperti ayah dan juga kakaknya. Pada tahun 1522, Sultan Trenggana mengutus Fathahilah, pemuda asal Pasai, yang juga menjadi menantunya untuk menguasai Banten. Saat itu Banten belum dikuasai Portugis. Akhirnya, Fathahilah pun berhasil menguasai Banten. Materi berikutnya yaitu keruntuhan Kerajaan Demak. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Negeri-negeri bagian atau kadipaten berusaha melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Di Demak sendiri, timbul pertentangan di antara para pewaris yang saling berebut tahta. Orang yang seharusnya menggantikan kedudukan Sultan Trenggana adalah Pangeran Sekar Seda Inglepen. Namun, ia dibunuh oleh Sunan Prawoto yang berharap dapat mewarisi tahta kerajaan. Adipati Jipang yang bernama Arya Penangsang, anak laki-laki Pangeran Sekar Seda Inglepen, tidak tinggal diam karena ia merasa lebih berhak mewarisi tahta Demak. Sunan Prawoto dengan beberapa pendukungnya berhasil dibunuh dan Arya Penangsang berhasil naik tahta. Akan tetapi, Arya Penangsang tidak berkuasa lama, karena ia kemudian dikalahkan oleh Jaka Tingkir yang dibantu oleh Kiai Gede Pemanahan dan putranya Sutawijaya, serta Ki Penjawi. Jaka Tingkir naik tahta dan penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Hadiwijaya, serta memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang pada tahun 1598. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya wafat. Putranya yang bernama Pangeran Benawa diangkat menjadi penggantinya. Timbul pemberontakan yang dilakukan oleh Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. Ia merasa mempunyai hak atas tahta Pajang. Pemberontakan itu dapat digagalkan oleh Pangeran Benawa dengan bantuan Sutawijaya. Pangeran Benawa menyadari bahwa dirinya lemah, tidak mampu mengendalikan pemerintahan, apalagi menghadapi musuh-musuh dan bupati-bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Pajang kepada saudara angkatnya, Sutawijaya pada tahun 1586. Pada waktu itu, Sutawijaya telah menjabat sebagai Bupati Mataram, sehingga pusat kerajaan Pajang dipindahkan ke Mataram. Nah, untuk materi yang terakhir, yaitu peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. Selama masa kekuasaannya, Kerajaan Demak mewariskan banyak peninggalan baik benda maupun non-benda. Beberapa peninggalan-peninggalan tersebut tersebar di beberapa wilayah di Jawa Tengah, yakni Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, Lawang Bledek, dan Soko Guru. Masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Walau tidak banyak literatur yang menjelaskan tentang sejarah keberadaan Islam di Kalimantan, namun paling tidak bisa memberikan titik terang tentang keberadaan Kerajaan Daha Banjar. Pada awal abad 16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha Banjar yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, Trenggana, tahun 1521 sampai 1546 Masehi, Raja Daha dan rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Masuknya Islam di Kalimantan Selatan sebenarnya sudah ada sebelum Sultan Suryansyah pemerintah. Dikatakan Sunan Giri pernah berlayar ke Pulau Kalimantan dengan membawa barang dagangannya. Sejarah Kerajaan Banjar. Menjelang masuknya Islam di Kalimantan Selatan, muncul konflik perebutan tahta negara Daha antara kedua keturunan Maharaja Sukarama, Pangeran Samudra dan Pangeran Tumenggung. Pangeran Tumenggung yang haus akan kekuasaan sangat memusuhi Pangeran Samudra.
Karena menurut wasiat Maharaja Soekarama atau Raja keempat negara Daha, Pangeran Samudra merupakan yang berhak mewarisi tata negara Daha. Untuk menghindari ancaman Tumenggung, Patih Arya Trenggana memberikan nasihat agar Pangeran Samudra yang saat itu masih kecil meninggalkan istana untuk sementara. Setelah Pangeran Samudra meninggalkan istana, ia menyamar sebagai nelayan di pesisir pantai Serapat, Belandian, Kuin, Balitung, dan Banjar. Ketika Pangeran Samudra dewasa, dia bertemu dengan Patih masih penguasa daerah tersebut. Kemudian, setelah berunding dengan Patih Balit, Patih Balitung, dan Patih Kuin, mereka sepakat mengangkat Pangeran Samudra menjadi Raja Banjar. Salah satu alasan mereka mendukung Pangeran Samudra adalah karena mereka tidak ingin lagi daerahnya menjadi kampung yang terus-menerus mengantar upeti ke Daha. Penghulu mengislamkan Raden Samudra dan rakyatnya. Seorang Arab memberikan gelar baru kepada Raden, yaitu Sultan Suryanullah. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Banjar, keturunan dan kekayaan sangat menentukan dalam kedudukan raja. Sistem hukum di Kesultanan Banjar pada awalnya tidak menganut hukum Islam. Baru ketika memasuki abad ke-18, saat pemimpin agama dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan, hukum Islam mulai diberlakukan. Perkembangan, kejayaan, dan keruntuhan Kerajaan Banjar. Ketika Pangeran Samudra naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Batanglah, Sukaciana, Sambas, dan Sambangan. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur Kutai pada tahun 1575 Masehi, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak Baginda masuk Islam, terjadilah Islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Setelah itu, penyebaran Islam lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman yang dilakukan oleh putranya bernama Sultan Rahmatullah tahun 1550 sampai 1570 Masehi dan para penggantinya untuk meneruskan dakwah sampai ke daerah-daerah yang lebih dalam. Setelah Sultan Rahmatullah wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Hidayatullah yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 1595 Masehi. Setelah Sultan Hidayatullah mangkat, maka jabatan Sultan dipegang oleh putranya yang bernama Sultan Mustain Billah yang memerintah tahun 1595 sampai 1620 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah inilah, pusat Kesultanan Banjar dipindahkan ke Kayuwangi, Martapura. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mustain Billah tahun 1595 sampai 1620 Masehi. Sultan Inayatullah tahun 1620 sampai 1637 Masehi dan Sultan Saidullah tahun 1637 sampai 1642 Masehi. Pada tahun 1852 terjadi persaingan antar dua putra mahkota yang memperebutkan jabatan sultan di Kesultanan Banjar. Mereka adalah Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah. Karena adanya campur tangan Belanda, maka yang berhasil menjadi sultan adalah Pangeran Tamjidillah. Pangeran Tamjidillah dilantik menjadi Sultan Banjar pada 8 Agustus 1852 dan sekaligus merangkap sebagai Mangkubumi. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah menyerah dan dibuang oleh Belanda ke Cianjur. Kemudian Pangeran Antasari diangkat sebagai pemimpin rakyat Banjar. Dia diberi gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Ia melanjutkan perjuangan rakyat Banjar sampai tanggal 11 November 1862. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad Seman. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905. Perang Banjar merupakan peperangan yang diadakan Kerajaan Banjar untuk melawan kolonialisasi Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman tahun 1862 sampai 1905 yang meninggal pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Ia lebih memilih mati syahid di tangan musuh daripada merelakan rakyat Banjar dijajah oleh Belanda. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Banjar. Berikut beberapa peninggalan bersejarah dari Kerajaan Banjar yakni Candi Agung di Amuntai, Masjid Sultan Syuryansah, Makam Sultan Sulaiman, Makam Sultan Syuryansah, Makam Sultan Mustaqim Billah, Makam Sultan Inayatullah, Masjid Al-Karomah, Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab Sabilal Muhtadin, serta senjata dan perkakas kerajaan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang Kerajaan Goa Talo. Sejarah berdirinya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, meskipun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Goa Talo. Ini sekaligus penanda Kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan.
Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua Kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Kalian tahu nggak, pada masa pemerintahan siapa sih kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaannya? Jadi, kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. Raja Goa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Gua Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan kerajaan Gua Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Gua Talo juga bersifat maritim, karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Keruntuhan kerajaan Gua Talo. Saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari satuan kekuatan seluruh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada 1667, kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu, VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kekalahan itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan. Saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, Kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu peninggalan kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat hingga saat ini. Beberapa peninggalan sejarah tersebut adalah Istana Balalompoa, Istana Tamalate, Masjid Katangka, Benteng Somba Opu, dan Benteng Fort Rotterdam. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.